Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil kerja praktek saya di Galeri Indosat Pontianak. Nama saya Aditya Indraguna, NIM 63011240881, Prodi D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini pokok-pokok pembahasan. Ini adalah pembahasan yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, di mana yang pertama ada gambaran umum perusahaan, selanjutnya latar belakang, lingkup penugasan, penjelasan singkat aplikasi, lampiran aplikasi, kesimpulan, dan saran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada bagian gambaran umum perusahaan. Galeri Indosat Pontianak merupakan cabang daerah dari PT Indosat Tbk, di mana memiliki gambaran umum yang kurang lebih sama sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi, di mana layanan telekomunikasi dan informasi tersebut menggunakan teknologi 3,5G dengan HSDPA. Nah, selain itu di sana juga ada komunikasi data MIDI seperti IP VPN, terus penyewaan jalur dan layanan internet, dan ada juga Indosat AM2. Langsung saja, selanjutnya latar belakang. Pada saat kerja praktek, saya ditempatkan di bagian technical operation. Nah, di sana saya diberi tugas itu untuk membuat aplikasi web. Di mana aplikasi web itu untuk memudahkan staff technical operation dalam melakukan pendataan data-data power. Nah, data power itu sendiri adalah seperti mesin-mesin power yang berada di setiap site tower milik Indosat di seluruh daerah Kalimantan Barat. Nah, cara kerja awalnya itu mereka bagian lapangan technical operation turun ke lapangan, datang ke setiap site tower di daerah masing-masing, itu melakukan pengecekan gitu. Setiap mesin-mesinnya mereka checklist, mereka data apakah masih layak atau enggak, kemudian sudah rusak, terus mereka data seperti itu terus menerus, kemudian data tersebut mereka berikan kepada sekretaris TO atau bendara TO Technical Operation untuk diarsipkan sebagai laporan pertahunan Galeri Indosat Pontianak. Nah, disinilah saya diperintah untuk membuat aplikasi web, di mana ketika mereka ingin melakukan pendataan, jadi mereka nggak perlu nyatat gitu. Jadi cukup mereka membuka website aplikasi ini, mereka bisa langsung melakukan pengolahan data seperti menambahkan data, mengubah data, seperti itu. Selanjutnya lingkup penugasan. Penugasan yang saya dapatkan waktu itu dari Galeri Indosat Pontianak terdapat beberapa poin. Pertama, itu sistem multilevel login, karena ini data Indosat rahasia, jadi tidak semua orang bisa mengakses data ini. Kemudian poin selanjutnya itu ekspor data. Jadi data tersebut dari web harus bisa diekspor ke format file XLS, karena kebetulan mereka di sana menggunakan Microsoft Excel, jadi data tabel tadi harus bisa diekspor ke format Microsoft Excel untuk diarsipkan sebagai laporan tahunan. Nah, yang kemudian website tersebut harus memiliki kemampuan pengolahan data dasar seperti mengubah data, edit data, hapus data, dan menambahkan data. Oke, penjelasan singkat aplikasi. Nah, di sini seperti permintaan tadi ya, ada sistem multilevel login. Nah, sistem multilevel login. Kemudian ada pengolahan data dan ekspor Excel. Jadi saya menyimpulkan itu ini aplikasi web, dan saya memutuskan untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan untuk database-nya saya menggunakan database MySQL. Kemudian karena permintaan yang multilevel login tadi, berarti di sana saya membaginya menjadi 3. Pertama, level user staff, yang kedua level user operator, dan yang ketiga
level user admin. Nah, lebih jelasnya lagi langsung saja ke lampiran aplikasi gitu kan. Yang pertama di sini staff. Nah, pertama staff. Karena website ini nggak di hosting kan, nggak di hosting, hanya local host. Jadi nggak bisa sembarang orang bisa mengakses website ini. Jadi untuk pertama staff, untuk bisa akses harus daftar seperti pada gambar sebelah kiri ini login. Nah, ada tombol daftarnya, cukup daftar dan akan langsung direct ke halaman yang seperti gambar sebelah kanan registrasi. Ada nama, username, password, dan tipe. Nah, setelah kita klik tombol submit, nah submit secara otomatis akan tergolong sebagai user staff. Nah, kemudian apa sih kelebihan user staff itu? Nah, kita login sebagai staff. Nah, login sebagai staff memiliki hak akses hanya bisa melihat data power, nggak bisa mengubah dan nggak bisa mendelete ataupun menambahkan data-data baru. Nah, itulah hak akses user staff. Kemudian, nah, kedua, operator ya. Level user operator. Level user operator ini selain bisa melihat, dia juga bisa melakukan menambahkan data seperti ini. Seperti tombol yang ada di sebelah kiri ini adalah halaman data power untuk operator. Dia memiliki tombol tambah data di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan pada tabel ini dia memiliki tombol edit, hapus. Kemudian paling bawah nih permintaan fungsionalnya, salah satunya export to Excel. Oke. Pertama, tambah data. Pada tambah data nih sebelah kiri adalah form ketika kita mengklik tombol tambah data. Nah, seperti gambar sebelah kiri ini. Dan kemudian gambar sebelah kanan ini adalah form untuk ketika kita ingin mengubah data. Jika ingin menghapus data, nah di sini ada tombol hapus juga. Cukup diklik, maka data yang kita klik tadi akan langsung hapus secara otomatis. Kemudian, nah ini adalah gambar untuk export data export data ke format Microsoft Excel. Setelah kita klik tombol export data ke Microsoft Excel, maka akan terjadi seperti gambar ini. Secara otomatis file data tersebut akan ke-download. Nah, ke-download dengan format datapower.xls. Oke, kemudian nih yang terakhir adalah level user yang ketiga, yaitu admin. Nah, admin memiliki hak akses selain melihat data, terus hak akses untuk mengubah data power, kemudian ada hak akses tambahan yaitu data user. Jadi, gambar yang sebelah kiri ini adalah tampilan halaman home-nya admin. Nah, home-nya admin. Jadi memiliki 3 tombol yaitu data power, data user, dan logout. Karena data power sudah saya jelaskan tadi, kita langsung saja ke data user. Nah, ketika kita mengklik tombol data user, nah seperti gambar yang sebelah kanan ini ada tabel data user. Nah, dari tipe, nama, terus di sini juga bisa kita menambahkan user, mengedit user, menghapus user. Itulah kelebihan dari admin. Dia bisa mengubah si user staff menjadi operator dan sebaliknya. Nah, untuk mengubah hal seperti tadi cukup klik tombol edit pada misalnya contoh Aditya gitu kan. Klik edit, maka dia akan langsung muncul seperti muncul halaman seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, tipenya. Nah, dari sini tipenya yang bisa mengubah. Kita klik tipe, maka akan muncul pilihan user atau operator. Kemudian kita simpan. Nah, gambar sebelah kiri ini adalah form kosong. Form kosong ini adalah halaman menambahkan data. Jadi misalnya seorang admin ingin langsung menambahkan seorang operator atau langsung menambahkan seorang user, dia cukup mengisi form, menambahkan form tambah data ini dari segi nama, username, password, dan tipe.
Oke. Kesimpulannya. Kesimpulannya adalah aplikasi pendataan data Power berbasis web dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dari segi fungsionalitas dan tampilan. Menggunakan database MySQL, penyimpanan data Power yang berbentuk tabel, dan penyimpanan data user. Nah, kesimpulannya aplikasi ini telah digunakan dan telah diterima oleh Galeri Indosat sendiri, di mana website ini akan mempermudah kerja bagian technical operation dalam mendata data power mesin yang ada di tower atau di site-site milik Indosat. Kan di Kalimantan Barat tuh ada sekitar puluhan apa ratusan tower gitu dan daerahnya juga nggak juga dekat-dekat, itu jauh-jauh dalam lingkup Kalimantan Barat. Nah, jadi kan nggak perlu datang ke, misalnya di Pontianak, datang ke Sambas, daerah jauh lagi gitu kan, datang balik lagi terus ngumpulin datanya yang banyak tabel gitu kan, itu repot, pada makan biaya, udah nggak makan biaya itu, selain itu makan waktu yang banyak lagi. Nah, maka dari itu di sini inilah kegunaan dari aplikasi website yang saya buat. Saran, nah kekurangan dari aplikasi ini, nah telah jelas gitu kan dari segi tampilan, karena tampilannya sangat sederhana. Kenapa tampilannya sederhana? Karena memang dari permintaan dari Indosatnya sendiri itu cukup tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti gitu. Nggak usah rumit-rumit. Tapi tetap aja itu termasuk kekurangan ya. Kekurangan. Jadi sarannya, kalaupun ada yang ingin menyempurnakan website yang saya buat ini, ya tampilannya dibuat agak menarik, tapi tetap menggunakan prinsip sederhana atau familiar lah, atau yang lebih sering disebut user friendly. Oke, terima kasih. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya minta maaf sekali lagi. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.